Sobat terkasih, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, renungan dari firman Tuhan bagi kita hari ini tertulis dalam surat Roma pasal 10 ayat 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Sobat Kairos, renungan saat ini mengingatkan kita kembali akan sebuah kebenaran yang mendalam dan mengingatkan kita tentang pentingnya iman dalam hati dan pengakuan mulut bagi setiap orang yang mengikut Kristus. Artinya, hati dan mulut semestinya sinkron, tidak bertanam tebu di bibir, lain di mulut, lain di hati. Jangan hatimu berkata jelek, namun mulutmu berkata bagus. Jika iya, katakan iya, dan tidak, katakan tidak. Selebihnya itu dari si iblis, kata Tuhan Yesus. Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bahasa yang sangat keras disampaikan Paulus untuk mengingatkan kita akan konsistensi iman dan kehidupan nyata kita. Dikatakan, karena jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Tentu ini menjadi pertimbangan hidup yang tidak dapat ditawar lagi, bahwa bagaimana seseorang dapat diselamatkan tergantung juga dari bagaimana kita harus mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan. Pengakuan ini adalah sikap percaya yang tulus dan terbuka bahwa Yesus adalah anak Allah, Tuhan yang datang ke dunia untuk menebus dosa-dosa kita. Mengakui Yesus sebagai Tuhan seperti kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepadanya, mengakui otoritasnya dalam segala hal, dan bersedia hidup sesuai dengan kehendaknya. Sobat Kairos, pertimbangan iman tadi juga selaras dengan bagaimana kita harus percaya dalam hati bahwa Allah telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Kematian dan kebangkitan Yesus adalah inti dari iman Kristen. Kebangkitannya membuktikan kuasanya atas dosa dan kematian dan menjanjikan kehidupan kekal bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Kepercayaan dalam hati akan kebenaran ini menjadi dasar untuk mengakui Yesus sebagai Tuhan dalam hidup kita. Maka dengan demikian Sobat Kairos, kita melihat bahwa betapa pengakuan dan iman terekspresikan melalui pengakuan mulut dan iman dalam hati yang saling berkaitan. Kita tidak dapat mengaku Yesus sebagai Tuhan dengan tulus tanpa terlebih dahulu mempercayai kebenaran firman-Nya dalam hati kita. Sebaliknya, iman tanpa pengakuan adalah iman yang tidak hidup, karena iman yang hidup selalu membuahkan perbuatan, sebagaimana dikatakan dalam Yakobus 2 ayat 17. Pengakuan yang tulus dan iman yang teguh membuka jalan bagi keselamatan kita. Ketika kita mengakui Yesus sebagai Tuhan dan mempercayai kebangkitannya, Allah memberikan karunia-Nya yang melimpah atas hidup kita. Dosa-dosa kita diampuni, hubungan kita dengan Allah dipulihkan, dan kita menerima anugerah kehidupan kekal daripadanya. Sobat Kairos, mari kita tetap teguh dalam iman dan penuh sukacita. Berbicaralah tentang Yesus kepada dunia di sekitar kita. Jadilah terang dan garam dunia ini untuk memulihkan namanya dan untuk memuliakan namanya dan mengabarkan kemuliaannya kepada semua bangsa. Selamat beraktivitas Sobat Kairos. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.